Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Semoga adik-adik semua sehat dan semangat dalam melaksanakan ibadah puasa. Oke, adik-adik semua, untuk hari ini insya Allah Ustazah akan bercerita tentang seseorang yang diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal yang besar. Oke, ada yang tahu adik-adik semua ceritanya? Ya, betul. Ia kisah tentang Nabi Nuh alaihi salam. Oke, adik-adik semua, sebelum kita mulai cerita, silakan duduk dengan rapi dan siap untuk mendengarkan. Nabi Nuh itu adalah nabi ketiga setelah Nabi Adam dan Nabi Idris. Nabi Nuh itu adalah nabi yang diberi umur yang panjang oleh Allah. Nabi Nuh itu adalah nabi yang berdakwah selama 900 tahun. Nabi Nuh dia mengajarkan kepada teman-temannya, dia mengajarkan kepada tetangga-tetangganya, dia mengajarkan kepada orang yang dikenalnya tentang Allah. Dan juga dia mengajarkan tentang Islam kepada temannya dan juga mengajarkan bagaimana kehidupan yang baik dan kehidupan yang terpuji di dunia ini. Namun Nabi Nuh mendapatkan perlakuan yang tidak baik terhadap kaumnya. Karena Nabi Nuh itu dibilang oleh kaumnya adalah seorang yang gila, seorang yang pendusta. Hai kaumku, mari kita menyembah Allah, kata Nabi Nuh. Hahaha, hai Nuh, kami tidak akan pernah menyembah Tuhan. Tidak ada Tuhan, kata pengikutnya. Wahai kaumku, mari kita menyembah Allah, kata Nabi Nuh. Nuh, kamu ini dibilangin malah ngotot. Kami itu gak akan percaya kepadamu. Kamu tuh hanya seorang pendusta. Kamu seorang pembohong. Lihat, udah bertahun-tahun kamu menyebarkan agama ini. Agama yang kamu bilang itu, mana pengikutmu? Itulah omongan kaum Nabi Nuh terhadap Nabi Nuh. Tetapi Nabi Nuh tetap bersemangat dan bersabar dalam melaksanakan dakwanya. Kemudian Nabi Nuh mendapat perintah dari Allah untuk membuat kapal yang besar. Hai Nuh, buatlah kapal yang besar, sebentar lagi akan turun azab bagi orang-orang kafir. Kemudian Nabi Nuh memanggil pengikutnya, mengumpulkan pengikutnya. Wahai pengikutku, aku diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal yang besar. Mari sama-sama kita membuat kapal yang besar tersebut. Oke Nabi, ayo Nabi. Kemudian mereka semangat untuk membuat kapal tersebut. Kemudian keesokan harinya mereka bersemangat gembira menuju hutan untuk mencari kayu yang besar. Sampai di hutan, kaumnya berkata, pengikut Nabi Nuh berkata, hai Nabi, ini ada kayu yang sangat besar. Apa kayu itu kuat atau rapuh yang kita gunakan untuk membuat kapal? Iya Nabi, ternyata kayunya yang besar tetapi tidak kuat untuk membuat kapal. Oke. Kemudian ada lagi pengikutnya berkata, hai Nabi, ini ada kayu yang besar, kuat, bisa kita gunakan untuk membuat perahu. Kemudian pengikut Nabi Nuh mulai mengambil kapak dan mulai menebang. Teng, 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 teng. Kemudian ada dalam proses penebangan itu kena rantingnya, akhirnya bengkak kepalanya. Ada juga dalam proses penebangan itu tangannya yang kena kayu. Kemudian begitulah proses penebangan kayu tersebut. Setelah kayunya selesai ditebang, kemudian mulailah pemotongan. Setelah sebagian yang memotong kayu, dan sebagian pula yang membentuk kerangka untuk membuat kapal yang besar tersebut. Kemudian dalam proses pembuatan tersebut, malah Nabi Nuh mendapat perlakuan yang tidak enak daripada kaum kafir Quraisy. Hai Nuh, masa iya musim kemarau sekarang ini kamu membuat kapal?
Kamu gila ya. Itulah perlakuan orang kafir terhadap Nabi Nuh. Kemudian ada juga, kasihan Nabi Nuh, nggak ada kerjaan. Masa iya bikin kapal musim kemarau ini? Emang udah gila Nuh ini. Begitulah ucapan dari kaum kafir terhadap Nabi Nuh dan pengikutnya. Kemudian dalam proses pembuatan kapal itu dilakukan berbulan-bulan. Mereka tetap semangat dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian akhirnya selama berbulan-bulan kapal tersebut selesai. Setelah itu Allah mulai menurunkan azab. Pertama, Allah meniupkan angin yang kencang, kemudian hujan yang deras menimpa kota tersebut. Kemudian kota tersebut mulai digenangi air. Awalnya airnya setinggi lutut, lama-lama setinggi pinggang, kemudian lama-lama sampai ke setinggi dada. Kemudian Nabi Nuh bilang kepada pengikutnya, "Wahai pengikutku, wahai kaumku, ayo kita masuk ke dalam kapal yang telah kita buat." Akhirnya pengikut Nabi Nuh masuk ke dalam kapal. Nabi Nuh juga tidak lupa memberitahu bahwa jangan lupa kita bawa seluruh harta yang kalian punya, termasuk binatang ternak dan lain-lain sebagainya. Akhirnya seluruh pengikutnya masuk dan seluruh harta bendanya dibawa dan dimasukkan ke dalam kapal tersebut. Kemudian air semakin besar menggenangi kota tersebut. Airnya itu akhirnya menjadi sebuah lautan. Kemudian Nabi Nuh melihat anaknya yang berjuang sekuat tenaga untuk melarikan diri ke atas bukit. Di atas kapal dia berkata, "Hai anakku, masuklah ke sini, ke dalam kapal ini. Ayo ikut bersama kami." "Tidak ayah, saya tidak akan mengikut ayah," katakan An kepada ayahnya. "Ayo anakku, kamu tidak akan bisa selamat dari azab ini. Ayo masuklah ke dalam kapal ini." "Tidak ayah, saya tidak akan masuk ke dalam kapal ayah. Saya akan berjuang, saya akan sampai ke atas bukit itu, tidak akan bisa air itu mengejar saya." Akhirnya dengan kesombongan, dengan keras kepala, akhirnya Kan'an tenggelam dari musibah itu, dari banjir yang besar itu. Kemudian Nabi Nuh bersedih, "Ya Allah, ampunilah anakku." Itu kata Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh dan pengikutnya singgah di sebuah bukit, yaitu bernama Bukit Al-Judi. Di situ mereka melakukan kehidupan yang baru. Mereka hidup bahagia dan tentram. Itu kisah Nabi Nuh. Kemudian apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Pertama, kita melakukan sesuatu itu harus semangat. Yang kedua, kita harus beriman dan patuh itu kepada Allah. Dan kita harus patuh kepada orang tua kita. Oke adik-adik semua, itu yang bisa Ustazah sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.